Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvino Satria Putra dari program Studi Informatika Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pengujian kinerja gradient descent pada Fashion Mist Dataset menggunakan perbandingan 5 metode optimasi dengan Python dalam memenuhi tugas UTS mata kuliah di Berlin dengan dosen pengampu yaitu Catur Nugroho, Eskom, Enkom. Untuk agenda presentasi ini, yaitu yang pertama, pendahuluan, dataset Fashion Mist, metodologi eksperimen, hasil eksperimen, analisa performa, dan kesimpulan rekomendasi. Untuk pendahuluan, yaitu yang pertama, apa itu gradient descent? Algoritma optimasi untuk menemukan nilai minimum fungsi loss dengan iteratively mengupdate parameter dalam arah negatif gradient. Dengan formula dasar, theta sama dengan theta dikurangi alpha dikali dengan gradient J terhadap theta. Untuk pertanyaan penelitian, metode gradient descent manakah yang paling efektif? Dan bagaimana trade-off antara kecepatan dan akurasi? Metode mana yang paling optimal untuk Fashion Mist? Untuk dataset Fashion Mist itu memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu terdapat 70.000 gambar fashion item, 60.000 training, dan 10.000 testing. Dimensi 28 kali 28 pixel grayscale, 10 kelas kategori pakaian, dan kompleksitasnya lebih challenging dari Miss Dickies. Untuk 10 kategori fashionnya sebagai berikut. Untuk metodologi eksperimen, yang pertama yaitu input layer 784 neuron, 28 kali 28 Flantenet. Untuk hidden layer 1, yang pertama 128 neuron plus ReLU, yaitu Reactivity Linear Unit, adalah fungsi aktivasi yang umum dipakai dalam neural network. Yang hidden layer 2-nya itu 64 neuron plus ReLU, dan output layernya 10 neuron plus softmax. Untuk metode yang diuji yaitu BGD, Batch Gradient Descent, seluruh dataset terupdate. Yang kedua SGD, yaitu Stochastic Gradient Descent, satu sampel per update, dan mini batch GD, subnet kecil dari batch size 128, momentum dengan velocity term beta sama dengan 0,9, ADAM, Adaptive Learning Rate Optimizer. Konfigurasi eksperimen yaitu kita ada tabel untuk parameter dan nilai dengan epoch 30, 10 untuk BGD, learning rate yaitu 0,1, SGD momentum dan mini batch, learning rate itu 0,001 untuk Adam, dan batch size-nya 128 untuk mini batch dan momentum Adam. Momentum beta yaitu 0,9, training sample 54.000, validation sample itu 6.000, dan test sample 10.000. Hasil eksperimen, setelah saya melakukan eksperimen perhitungan gradient descent menggunakan Python, yaitu terdapat ekspor tabel performa keseluruhan dengan metode kita menggunakan 5, yaitu Adam, momentum, SGD, mini batch, dan BGD, dengan tes akurasi Adam 88,78, final ACC-nya 89,40%, dan average time atau epoch-nya 3,6 second. Untuk momentum itu 88,69% dengan final file ACC 89,37 dan average time-nya 2,69. Lebih cepat daripada Adam. Untuk SGD-nya untuk SGD tes akurasinya 87,81, final file ACC 88,52 dan average time-nya 38,41. Mini batch 86,21, final ACC-nya 87,43 dan average time-nya 2,74. BGD-nya untuk BGD maksud saya 23,50% dengan final file ACC 24,10% dan average time-nya 2,18 second. Untuk Adam akurasi tertinggi itu Adam itu untuk akurasi tertinggi dengan 88,78%. Momentum itu best efficiency 88,69 dalam waktu 2,69 second. Untuk SGD sangat lambat, 14 kali lebih lambat dari momentum. Dan BGD gagal converge hanya 10 epoch. Untuk training loss progression, observation training loss 30 epoch dengan Adam menunjukkan penurunan loss yang paling agresif. Momentum sangat stabil, tidak ada oscillation berlebihan. Untuk SGD memiliki high value.
Untuk SGD memiliki high variance dalam training. Untuk analisis validasi akurasi, Adam dan momentum itu sangat stabil di 89%. SGD mengalami overfitting, val ACC turun di epoch dan akhir. Untuk ini batch GD itu membutuhkan lebih banyak epoch untuk converge. Analisis training speed, efisiensi komputasi, average time per epoch, speed ratio, vs momentum. Momentum itu 1 kali baseline dan mini batch itu 1,02, hampir sama. Untuk Adam itu 1,34, 30% lebih lambat. Untuk SGD itu 14,28, ini sangat lambat, 1,4, 1428%. Untuk analisis per kategori, di sini klasifikasi report Adam base model. Untuk kategori performa terbaik itu F1 lebih besar atau sama dengan 0,95. Di sini untuk kategori tersulit, F1-nya itu lebih kecil daripada 0,85. Untuk analisis conversion pattern, conversion report Adam itu base model, kolom misklasifikasi prediksi Adam. Untuk top 3 kesalahan klasifikasi yaitu search, t-shirt, pullover, yaitu pricing 79%, recall 62%. Penyebabnya similarity visual tinggi. Untuk code pullover atau search itu variasi style code-nya sangat beragam, overlap dengan counter Gramenet lain. Untuk pullover search code itu fitur extraction-nya sulit untuk membedakan, butuh konteks yang lebih lengan atau kerah. Rekomendasi perlu fitur engineering yang lebih baik, arsitektur yang lebih dalam untuk kategori garment yang mirip. Untuk thread of analysis, akurasi vs speed of thread. Untuk high akurasi fast dan high akurasi slow, low akurasi fast dan low akurasi slow. Dengan akurasi vs speed trade off, momentum itu dengan skor 32,97. Untuk yang pertama dan mini batch itu yang kedua 31,47 dan Adam 24,66 dan SGD itu 2,29 dan BGD 10,78. Untuk formula per average team per approach. Kenapa BGD itu gagal? Analisis kegagalan batch GD itu hasil 23,50% akurasi, hampir random guessing untuk 10 kelas. Penyebab utamanya epoch terlalu sedikit, 10 vs 30, BGD itu butuh 50 sampai 100 epoch untuk conference. Learning rate mungkin tidak optimal, 0,01, atau learning rate terlalu rendah, slow convergence, dan learning rate terlalu tinggi, oscillation. Untuk yang ketiga ini computational constraints, yaitu 54.000 sampel per update, sangat lambat, tidak praktis untuk dataset yang besar. Rekomendasi fix, gunakan 100 plus epochs, untuk test learning rate itu 0,001 atau 0,005 atau 0,01, atau jangan gunakan BGD untuk dataset yang 10.000 sampel. Untuk kesimpulan pertama itu Adam adalah yang pemenang dengan 88,78 akurasi. Converse-nya paling cepat, paling stabil, dan tidak perlu tuning berat. Momentum adalah base value 88,69% dengan waktu 2,69 second. Performa hampir sama dengan Adam, 25% lebih cepat dan lebih sederhana. SGD tidak praktis karena waktunya sangat lambat, yaitu 38,41 second per epoch. Untuk 14 kali lebih lambat dan tidak ada benefit signifikan. Untuk BGD itu avoid untuk dataset besar, gagal dengan 10 epoch dan tidak scalable. Untuk rekomendasi praktisnya, untuk implementasi produksi skenario 1, prioritas untuk akurasi maksimal gunakan Adam. Untuk skenario 2 itu prioritas speed dan efisiensi gunakan momentum. Untuk skenario 3 itu quick prototyping gunakan mini batch GD. Rekomendasi lanjutan untuk hypermeter tuning, grid search-nya learning rate batch beta. Untuk expected-nya plus 1 sampai 2% akurasi, arsitektur adjustment, deeper network dan 3 sampai 4 hidden layer, dan dropout regulation. Untuk batch normalization, data argumennya random rotation atau flip flop,
flip, crop, dan expectation gain-nya plus 2-3% akurasi. Learning rate itu scheduling, step decay atau exponential decay, expected faster conference-nya, potensi final akurasi 92-93%. Apa yang kita pelajari di sini, ada momentum itu sangat reliable, robust terhadap initialisasi dan converge consistently. Untuk many batch approach is practical, good balance, speed vs akurasi, industri standar dengan alasan. Untuk fashion mist itu good benchmark, challenge enough, repetitive or real problem. Kenapa ini tidak bekerja? Untuk pure SGD itu terlalu lambat, tidak ada alasan menggunakan SGD murni, selalu tambahan momentum minimum. Untuk BGD tidak scalable, hanya untuk dataset kecil, tidak relevan untuk modern ML. Comparison dengan state of the art dengan hasil kami vs literatur, hasil kami sangat baik untuk sample fit forward NN dan gap dengan CNN reasonable. CNN dirancang untuk image. Untuk production pertimbangan CNN hit atau transfer learning our achievement yaitu 88,78% dengan arsitektur sederhana adalah excellent baseline. Untuk future work-nya, eksperimen lanjutan yang direkomendasikan learning rate dan base size impact study, ada multiple runs untuk statistical significant dan advanced optimizer. Untuk technical detail, implementation significant, framework library, Python 3.8 plus, NumPy, dan TensorFlow, Matplotlib, dan Scikit-learn. Untuk computational resource-nya, GPU-based training, GPU required training time 1-2 jam total. Kode availability fully reproducible dan available on request, well documented. Untuk random seed 42 for reproducibility. Untuk acknowledgement dan referensinya, Fashion Mint dataset, optimization algoritma, dan Adam Optimizer, deep learning by Goodfellow. Kenapa Adam itu lebih baik daripada SGD? Adam itu menggunakan adaptive learning rate per parameter dan momentum, membuat converge lebih cepat dari stabil dibandingkan SGD menggunakan fixed learning rate. Kenapa cert itu sulit diklasifikasikan? Cert itu visually similarity tinggi dengan t-shirt dan pullover. Model kesulitan membedakan kerah dengan lengan, resolusi 28x28. Kapan menggunakan BCD? BCD itu hanya cocok untuk dataset yang sangat kecil di bawah 1000 sampel dengan functional loss yang smooth. Untuk dataset besar selalu menggunakan minibase atau momentum atau Adam. Apakah hasil ini bisa lebih baik? Ya, dengan CNN arsitektur dan data argumentasi, hyperparameter dan tuning bisa mencapai 92-95 akurasi. Kesimpulan akhir, Adam itu adalah pilihan terbaik untuk akurasi maksimal, momentum memberikan best value, mini batch GD itu baseline solid, prototyping yang cepat, SGD itu murni tidak praktikal untuk dataset modern. Batch GD itu tidak scalable untuk fashion mist size dataset. Untuk pemenangnya yaitu Adam dan best value-nya momentum. Untuk yang tercepat yaitu mini batch GD with decent akurasi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.